okultisme atau iblis itu sendiri. Yang pertama, anak yang masih labil jiwanya dan belum bertobat serta lahir baru. Inilah orang yang selalu disasar, inilah orang yang selalu dicari oleh iblis untuk dipakai, diperdaya dalam mempercayai kebiasaan okultisme. Mengapa? Karena anak-anak yang sering dijadikan ini karena mereka dapat melakukan program iblis secara mendasar dan juga tujuannya jangka panjang. Itu alasannya kenapa anak-anak ini sering menjadi sasaran empuk bagi iblis. Di samping itu, pikiran, emosi, serta rohani mereka belum stabil dan juga belum kuat. Sehingga mereka tidak dapat membedakan ini dari Tuhan atau dari simbolis, kan kira-kira begitu. Makanya tidak mengherankan. Ya, kadang-kadang ada keluarga yang sejak dari kandungan anaknya sudah dipersembahkan kepada iblis. Sudah diberikan kepada dukun. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, Indonesia ini sangat subur dengan ya film-film yang bernuansa okultisme. Ambil saja contohnya misalkan film yang berjudul Keramat atau sinetron Jin dan Jun dan juga film Harry Potter. Kan ini terjadi. Jadi sengaja dibuat film-film ya yang bisa dikonsumsi, dipahami, mudah dimengerti dan lucu buat anak gitu. Tapi dibalik daripada itu ada upaya, ada usaha dari si iblis lewat sutradara, lewat produser. Untuk apa? Mengambil alih hati pikiran orang yang menonton, apalagi anak-anak. Untuk sejak dari kecil mereka mempercayai iblis atau juga dunia okultisme. Maka Bapak Ibu hati-hati ya terhadap anak-anak kita. Supaya mereka mau duduk diam, lalu kita putarkan film Jin dan Jun. Hati-hati, secara tidak langsung kita sedang menggiring anak kita untuk apa? Mempercayai namanya jin. Jin itu kan setan. Hati-hati kita. Hati-hati juga di dalam pengajaran sekolah minggu dan remaja ya. Ini harus kita ingatkan. Sekali lagi, anak-anak itu mudah diyakinkan melalui tipuan-tipuan dan permainan-permainan. Bahkan pertunjukan dalam film, buku cerita, dongeng. Yang dapat menarik hati mereka. Dan mereka akan mengimaninya itu sejak dari kecil loh Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang mereka bangga karena dapat melakukan seperti apa yang mereka lihat di televisi atau apa yang mereka baca dari buku-buku cerita itu. Dan mereka tidak sadar akan ada dampak secara rohani buat mereka. Nah ini kita orang tua harus paham juga nih. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari kecil anak saya sudah biasakan apa? Baca Alkitab. Itu dulu. Kalau enggak, baca buku-buku ilmiah. Saya bawa mereka ke toko buku. Masih kecil mereka itu TK lah ya, playgroup lah. Ya, saya bawa mereka ke toko buku dan saya arahkan mereka, oke, kamu bacanya buku yang ini kan? Buku-buku yang ilmiah, buku-buku rohani, Alkitab Bapak Ibu. Karena kalau dari kecil anak kita sudah disusupi dengan hal-hal yang tadi berhubungan dengan okultisme, berhubungan dengan karya pekerjaan iblis, udah susah, susah. Setelah mereka menjadi dewasa Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi pola pikirnya, tindakannya, dan juga apa? Dia akan mempengaruhi orang lain. Itu bahaya. Nah, maka untuk itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 mengingatkan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak dari semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri. Alkitab sudah menegaskan itu kepada kita. Maka tolong Bapak Ibu ingatkan lagi anak-anak kita, jemaat yang kita layani. Jangan kita menganggap, wah itu kan cuma film biasa. Nggak sesederhana itu Bapak Ibu.
Itu kan hanya cuma cerita biasa. Enggak sesederhana itu. Karena iblis bekerjakan secara roh dia. Di dalam setiap apa yang ditonton, apa yang dibaca anak-anak itu sendiri. Nah, yang berikutnya yang menjadi sasaran empuk daripada dunia okultisme atau iblis atau simbolis adalah orang yang dengan sengaja membuka dirinya untuk menerima roh jahat karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Untuk itulah masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan dunia perdukunan dan juga dunia mistik. Dan sudah menjadi kebiasaan. Ya, atau menjadi kelaziman masyarakat Indonesia atau orang-orang Kristen. Iya, mempercayai sang dukun. Kita sebut aja contohnya misalkan pengobatan alternatif yang bisa disebut dengan ilmu putih. Nah ini, saya jadi ingat seorang pengusaha katakan begini ke saya. Pak Toning, salah nggak Pak? Kan ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih. Oke. Nah kalau saya Pak Tony, supaya usaha saya, bisnis saya berkembang, saya nggak tertarik pakai ilmu hitam. Kata dia. Oh, Ibu. Lalu saya bilang, ilmu apa yang Bapak pakai? Wah, saya maunya yang putih-putih aja. Bapak Ibu, ilmu putih atau ilmu hitam sama saja. Itu dari simbolis. Tidak berarti kalau ilmu putih pasti dari Tuhan. Enggak, dari simbolis itu. Maka ya, akhirnya saya bilang sama pengusaha ini, mulai hari ini Bapak tobat ya. Saya bilang, "Loh, saya baru tahu Pak." Iya, saya kasih tahu sekarang. Bapak harus tobat itu. Ilmu putih itu adalah bagian atau trik yang dipakai oleh simbolis, oleh si iblis apa? Untuk mengelabui kita. Untuk memberikan kesan bahwa apa yang ditawarkan yang diberikan oleh simbolis ini putih artinya apa? Bersih, omong kosong saya bilang. Yang bekerja di balik daripada ilmu putih itu adalah simbolis. Bapak ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kadang-kadang tokoh agama, pemimpin agama, ya hamba Tuhan. Seringkali juga masih bermain di balik dari ilmu putih ini. Dengan menganggap perdukunan itu, kalau bisa membuat orang sembuh, ya boleh. Alkitabiah. Ada kuasa Tuhan di situ. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya mengamini kan. Padahal iblis yang bekerja di balik daripada ilmu putih itu. Karena pemakaian istilah ilmu putih kan hanya kiasan untuk mengelabui aja. Karena kalau langsung pakai ilmu hitam kan ketahuan banget kan. Ini pasti dari simbolis kan gitu. Maka kita sengaja dibohongi. Pakai istilah-istilah apa? Ilmu putih. Ini masih banyak dilakukan oleh orang Kristen di dunia ini Bapak Ibu. Biasanya mereka disuruh apa? Bertapalah di sebuah gunung, di sebuah tempat keramat, kuburan kan gitu ya. Atau bersemedi, lalu mereka mengosongkan diri, lalu setelah diri mereka dikosongkan apa? Diisi oleh roh-roh jahat. Dan di balik itu juga mereka menawarkan jin, memanfaatkan jin, jin dan jun. Dan mereka bermain dengan kuasa kegelapan. Mulai dari jaya langkung, tarian kuda lumping, nini, togok, menari dengan kuasa roh jahat maksudnya, atau memasukkan benda atau susu ke dalam tubuh seseorang. Misalkan dia mau menjadi wanita yang tetap awet seumur hidupnya. Atau misalkan untuk menarik perhatian banyak laki-laki, kan itu sering juga dipakai nih susu ini. Supaya kulitnya tetap kinclong. Banyak loh dipakai para ibu-ibu ini. Ya, kalau laki-laki apa yang dicari? Ilmu kekebalan terhadap tubuh. Jadi ditusuk pun nggak mampu. Sampai menggunakan mantra-mantra untuk membunuh orang lain. Itu sudah dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat pas sampai 6. Hati-hati kita dengan ini Bapak Ibu ya. Nah, contoh lain saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hasil survei. Ada 9 negara yang terkenal memiliki dukun paling sakti di dunia ini.
dan dukun yang mereka punya sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat, ini adalah sebagian besar negara-negara yang ada di Asia. Lalu situ ada tanda titik-titik. Bapak Ibu lanjutkan sendirilah. Saya kira Bapak Ibu paham itu maksud saya ya. Yang titik-titik itu. Artinya apa? Negara kita ini juga sangat kental dengan budaya perdukunan. Maka terbukti apa? Kalau orang mau menjadi politisi, anggota DPR, ya, menjadi pejabat. Sebentar lagi kita mau masuk pemilu kan 2024 kan. Lihatin aja Bapak Ibu. Akan ada banyak orang yang berkunjung ke tempat-tempat keramat. Ke makam si Ala, si Bela, si Cela. Itu bukan hanya sekedar berdoa Bapak Ibu. Itu mereka tuh mau minta apa? Kemenangan, kesuksesan supaya jadi pejabat. Jadi itu bukan berdoa biasa. Dan sebagian pejabat-pejabat Kristen ada yang melakukan itu loh Bapak. Dia pulang ke kampung halaman. Minta dukungan dari opungnya yang sudah mati. Karena dia lagi mau nyalek. Coba Bapak Ibu. Tidak masuk akal kan. Opungnya aja nggak tahu menau itu apa nyalek. Boro-boro opungnya pernah menjadi anggota DPRD. Jadi bupati gubernur. Tapi anaknya, cucunya datang. Supaya dibantu roh opungnya jadi pejabat. Nggak masuk akal kan Bapak Ibu. Ini terjadi. Lalu tipe orang yang ketiga seringkali bisa gampang dimasuki, disusuki oleh kuasa okultisme atau sibolis atau siblis adalah orang yang dikuasai kebencian dan kenajisan karena orang itu belum bertobat. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dan seorang Kristen ya, yang dikuasai oleh kebencian yang begitu kusumat. Bahkan yang selalu terus hidup di dalam kenajisan, artinya apa? Hidup dalam dosa. Dendam yang tidak kunjung selesai-selesai. Hidup dalam kemunafikan, iri hati. Seringkali mereka ini sangat mudah disusupi oleh iblis atau mempergunakan kuasa okultisme. Saya jadi ingat lagi pengalaman waktu di kampung Bapak. Dengan anugerah Tuhan memang secara ekonomi dan pekerjaan, opung saya dan bapak saya itu dikasih anugerah oleh Tuhan menjadi ASN sejak tahun 70-an. Kebetulan opung saya itu bekerja di kejaksaan dan bapak saya. Maka secara ekonomi dan secara pendidikan memang kami dikasih anugerah oleh Tuhan lebih daripada tetangga dan saudara yang. Tapi tahukah Bapak ini? Iri hati di kampung itu luar biasa. Saking begitu irinya. Berkali-kali keluarga kami, orang tua saya, disantet Bapak Ibu, dikirimin penyakit. Berkali-kali itu. Dan ini sering terjadi juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena dia lihat usaha dan bisnis Bapak Ibu lebih sukses, lebih berhasil. Lalu tetangga kita, kompetitor kita, kirim penyakit, kirim santet, pakai kuasa perdukunan. Supaya usaha dan bisnis kita tumbang. Itu terjadi hari-hari ini. Tapi yakinlah kalau Bapak Ibu sudah di dalam Kristus, bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Iblis atau sibolis bisa lakukan apapun. Tetapi darah Yesus menyertai, menjaga, memelihara kita termasuk bisnis kita. Ya. Nah, tipe yang berikutnya, orang yang mudah dirasuki oleh iblis melalui okultisme, orang yang terkenal dalam masyarakat karena mereka belum bertobat lahir baru. Siapa ini? Tokoh-tokoh adat di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan juga Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama loh. Bahkan tidak ketinggalan juga para artis. Sebut saja misalkan Lady Gaga. Ya, penyanyi, beberapa orang oknum penyanyi lagu rock. Bahkan ada bintang film juga, ada ilmuwan, penulis, bahkan sastrawan. Sastrawan ini luar biasa juga loh Bapak Ibu. Sastrawan ini kan mereka banyakkan yang menjadi penulis skenario kan. Dari film-film horor. Dan ini laris di Indonesia. Menurut survei, stasiun televisi yang paling banyak peminatnya di Indonesia itu Bapak Ibu. Itu kalau film yang mereka putar itu berhubungan dengan horornisasi. Artinya berhubungan dengan kuasa kegelapan. Itu ratingnya tinggi loh Bapak Ibu. Maka untuk itulah kenapa beberapa stasiun televisi di Indonesia senang memutar kembali sinetron atau film-film yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Karena ratingnya naik. Itu mengindikasikan atau menandakan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menyukai tentang apa? Okultisme. Perbuatan iblis, Bapak. Bulan lalu seorang bapak katakan begini ke saya. Pak Tony, saya senang loh Pak nonton film horor yang judulnya ini, kata dia. Apalagi kalau sudah pulang kerja, capek Pak. Sambil istirahat, Pak. Saya senang itu nonton itu. Dia bilang begini, apa yang membuat Bapak senang dengan nonton film sinetron itu? Luar biasa loh Pak. Ya, tiba-tiba orang yang usahanya bangkrut bisa langsung bangkit, langsung kaya raya, Pak. Bapak Ibu tahu, ini guru majelis. Bapak harus cepat. Saya bilang, loh kenapa Pak Tony? Bapak sadar atau tidak sadar? Melalui apa yang Bapak Ibu, Bapak tonton, Bapak lihat, sedang digiring, sedang dibawa, sedang dikuasai oleh iblis untuk mempercayai apa yang Bapak tonton itu. Dan endingnya adalah nanti Bapak akan dituntun oleh iblis apa? Ayo, percayalah kepadaku, jangan kepada Tuhanmu itu. Gitu ya Pak Tony. Lah iya, lebih baik Bapak nonton berita aja supaya nambah wawasan, nambah pengetahuan. Atau kalau enggak, Bapak tonton aja khotbah atau juga apa? Ya, pengajaran-pengajaran yang ada dalam YouTube kita saya bilang. Itu jauh lebih membangun, Pak. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kadang-kadang kita menganggap, oh, nggak apa-apalah ini cuma nonton film doang. Waktu kita katakan ini cuma nonton film doang, iblis sudah berhasil 50% mempengaruhi pikiran kita. Sisanya tinggal 50% aja. Ya, ini Bapak Ibu. Maka dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang-orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi Alkitab sudah memberitahu, mengingatkan jauh sebelumnya. Akan semakin bertambah orang yang percaya kepada setan. Akan semakin bertambah jumlah orang yang mempercayai iblis, Bapak Ibu. Dan mereka murtad. Artinya apa? Meninggalkan Yesus alias tidak percaya lagi kepada Yesus. Itu yang sedang terjadi hari-hari. Dan coba Bapak Ibu bayangkan. Film-film rohani, Kristen, sangat susah ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Kalaupun ada yang mau menerima, itu harus di atas jam 12 malam. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena katanya ratingnya rendah. Penontonnya sedikit. Dulu sangat terkenal namanya film Solusi kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, itu digeser ke di atas jam 12 tuh. Kenapa? Karena penontonnya makin bertambah sedikit katanya. Film Yesus biasanya di momen Paskah. Ya, selalu ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi. Tapi hari-hari ini kita lihat tidak banyak lagi stasiun televisi yang menayangkan itu. Karena kenapa? Penontonnya nggak banyak. Tapi kalau film horor yang diputar, film setan yang diputar, jin dan jun yang diputar, penontonnya banyak, termasuk orang Kristen.
Orang yang lebih cenderung, yang mudah dipengaruhi oleh iblis melalui okultisme adalah pemimpin jemaat yang buta rohani, artinya belum sungguh-sungguh bertobat lahir baru. Siapa mereka? Pemimpin Kristen akan mudah mempengaruhi jemaatnya melalui ajaran yang disampaikan dari mimbar untuk mempengaruhi perilaku jemaat. Iblis berusaha merasuki, menguasai, mengendalikan, memperalat pemimpin-pemimpin rohani. Siapa? Hamba Tuhan, sintua, majelis, diaken, dan lain sebagainya. Dengan menghalalkan, dengan mengamini, bahkan ikut mempraktikkan perdukunan. Jadi dia tidak hanya mendorong orang apa-apa, lewat dukun juga Tuhan bekerja. Bahkan hari Minggu dia menjadi orang rohani. Tapi Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dia menjadi orang rohana. Karena profesinya adalah dukun alias paranormal. Di hari Minggu dia berkata-kata rohani. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu. Kata-katanya rohana. Itu terjadi, Bapak. Ya. Yang ini juga saya kira menjadi salah satu alasan kenapa jemaat juga menganggap bahwa dalam perdukunan itu Tuhan bekerja. Persoalannya jemaat melihat hamba Tuhan, pemimpin rohani mengamini bahkan mempraktikkan. Dan saya melihat secara mata kepala sendiri beberapa orang oknum hamba Tuhan, Bapak Ibu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma satu. Profesinya apa? Dukun. Hamba Tuhan dulu. Hari Minggu dia khotbah. Itu terjadi. Maka dia tidak akan pernah berani mengatakan dengan tegas kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 23 dan juga Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5 khususnya saya rangkumkan yang isinya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku adalah Mesias. Tapi tujuan mereka menyesatkan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, setan itu senang sekali mengkapitalisasi atau memperalat firman Tuhan dan nama Tuhan pun. Dan tanpa disadari, ya, pemimpin rohani mau juga menjadi alat dari si iblis atau si setan itu sendiri. Dengan tidak berani dengan tegas mengajarkan, mengkhotbahkan kepada jemaatnya, ini dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Kalau kami buat ibadah KKR atau juga retreat mahasiswa baru ya. Wah, di awal itu saya tantang mereka harus mengeluarkan semua jimat-jimat yang dari kampung. Dan bakar. Itu langsung itu yang di awal saya singgung. Harus bertobat total, harus bersih dan clear dari dosa. Kalau mau diubahkan dan kalau mau diberkati oleh Tuhan. Siapa lagi yang paling potensial dikuasai, dikendalikan oleh iblis lewat dunia okultisme? Pemimpin-pemimpin bangsa yang belum bertobat atau ibadah. Mereka adalah pemimpin bangsa yang seringkali menjadi alat perpanjangan tangan iblis untuk apa? Mempengaruhi sebuah bangsa dan negara yang dipimpinnya. Untuk apa? Mengajak berperang, menjajah bangsa lain, merusak orang lain. Dan seringkali paham mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu, pemimpin bangsa yang dikuasai dan bahkan diberi visi oleh iblis sehingga mengizinkan rakyatnya untuk apa? Membunuh secara massal terhadap sesama umat atau terhadap sesama warga negara. Contoh paling praktis. Tahukah Bapak Ibu? Ribuan gereja ditutup, bahkan dibakar pada zaman Soeharto. Bahkan bukan hanya pada zaman Soeharto. Setelah Soeharto, Bapak Ibu tahu siapa presiden kita kan? Mereka menutup mata terhadap pembakaran gereja. Terjadi. Pernah ada survei juga.
dari sekian banyak presiden Indonesia, ya, jumlah gereja yang paling banyak dibakar di era siapa? Salah satu sudah saya singgung dari namanya. Habibie. Bibi. Ya, itu terjadi loh. Ya, bahkan kita lihat ada oknum menteri, pejabat kepala daerah, bahkan ormas apa menutup gereja, melarang orang beribadah. Contohnya kasus Lampung dan juga kasus Purwakarta. Ini dekat dengan kita kan Purwakarta. Dan juga Banten, Lebak. Kan itu semua pekerjaan daripada iblis. Ya. Bahkan ada banyak di antara mereka meneriakkan nama Tuhan. Tapi membakar gereja orang. Menyebut nama apa? Tuhan Maha Besar, tapi bunuh orang. Di mana ceritanya? Masa Tuhan diajak untuk bunuh orang? Masa Tuhan diajak untuk membakar gereja orang? Bahkan ada banyak ayat-ayat setan yang mereka pakai juga. Dan mantra-mantra. Dalam satu pertempuran. Pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, penganiayaan. Terjadi. Maka untuk itulah Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kalau tidak ada pemimpin yang takut akan Tuhan, kalau tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, maka rakyat ini akan diperdaya, diperalat oleh simbolis untuk saling baku hantam, saling bunuh membunuh. Itu yang mau diingatkan oleh Salomo di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Peristiwa Poso menelan banyak korban. Baik dari kita Kristen dan juga dari saudara kita seberang. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah banyak yang mati terbunuh, siapa yang untung? Bapak Ibu. Nggak ada yang untung kan? Yang untung itu cuma simbolis kok. Karena dia berhasil mengadu domba, memperalat, memperbudak. Bahkan untuk membuat sesama penganut agama saling bunuh-bunuhan. Itu salah satu contoh antar agama. Tapi kita juga melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana antar satu denominasi, antar satu gereja, bunuh-bunuhan. Kok bisa iya? Karena si iblis memperalat pendetanya. Itu saya alami Bapak Ibu. Tahun 93. Saya alami itu. Perang saudara yang terjadi di gereja suku terbesar di Republik ini. Banyak teman-teman saya yang meninggal. Mati sia-sia. Bahkan saya dan bapak saya hampir mau terbunuh. Kenapa? Siapa yang membunuh? Sesama saudara loh Bapak Ibu itu. Sesama satu gereja loh itu. Persoalannya di mana? Karena ada pergantian pendeta. Lalu pendeta yang lama tidak rela meninggalkan jabatannya. Dia mau bertahan sampai seumur hidup. Maka diprovokasilah jemaat untuk mendukung dia. Lalu ada pendeta yang dari sana mau menggantikannya juga. Dia memprovokasi juga jemaat untuk mendukung dia. Dengan cara apa? Bunuh-bunuhan loh Bapak. Ngeri. Inilah kalau pemimpin rohaninya belum bertobat. Berbahaya sekali. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Pergantian pendeta di sebuah gereja itu hal lumrah. Saya ingatkan kemarin beberapa orang majelis ya. Di satu gereja. Karena mereka ada dalam proses pergantian pendeta. Pendeta yang lama tidak mau diganti. Padahal sudah ada SK dari pusat. Dia harus pindah. Digantikan oleh orang yang baru. Ini yang pendeta. Ini nggak mau pindah. Diprovokasi jemaat itu. Untuk apa? Saling baku hantam. Bahkan itu sampai ke polisi loh Bapak. Nah waktu itu saya ingatkan. Iya. Para sintuanya, majelisnya dan jemaat. Bapak, Ibu.
pergantian pendeta itu dalam sebuah organisasi biasa. Biasa. Dan juga setiap para pendeta, waktu dia mau jadi pendeta di sebuah gereja, itu ada, mereka sudah buat perjanjian hitam di atas putih. Harus siap dipindah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itu ditandatangani loh itu saya bilang. Dan mereka tanda tangan di atas motor. Saya bilang, Bapak Ibu harus tahu itu saya bilang. Yang ketiga saya bilang, belajar dari pengalaman kami. Belajar dari pengalaman kami, gereja kami dulu. Saya. Banyak yang mati sia-sia. Hanya karena diprovokasi dan diadu domba oleh para pendeta yang belum bertobat. Saya bilang. Bahkan saya dan orang tua saya nyaris hampir mau terbunuh. Tapi Tuhan selamatkan. Saya bilang, belajar dari situ. Jadi jangan mau diperbudak, jangan mau diperalat. Kecuali kalau kita mau dibawa kepada Kristus dan hidup lebih baik. Bentuk okultisme dalam Alkitab, saya kira sudah saya singgung ini minggu yang lalu Bapak Ibu ya. Sepintas saja. Penyembahan kepada patung-patung dan tugu-tugu berhala buat tantangan manusia. Hati-hati itu dengan tugu opung kita ya. Jangan sampai kita punya motivasi, kita bangun tugu opung kita sampai menjulang ke langit. Dengan satu harapan supaya kita bisa bertemu muka dengan opung kita. Itu sesat itu. Oke. Lambang-lambang berhala di depan atau di ambang pintu masuk rumah. Apa contohnya misalkan menaruh kepala kerbau lah, kepala singa lah, ular lah, ini macam-macam. Tapal kuda ya. Nih, itu benda mati semua Bapak Ibu. Setan tidak takut dengan itu. Bahkan kita taruh itu di depan rumah kita. Atau di rumah kita taruh. Kita sedang apa? Merestui bahwa setan boleh silahkan berkenan tinggal di rumah ini. Mencari petunjuk kepada arwah atau roh-roh peramal. Ya. Minta. Ya. Petunjuk dari para normal. Kira-kira di tahun 2023 ini usaha saya gimana ya Mbak? Itu ya. Tidak boleh Bapak Ibu. Oke, mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan sebagai korban bakaran. Nih, hati-hati. Jangan sejak dari kecil, sejak dari kandungan, anak itu sudah kita serahkan kepada iblis. Kita didik dia menjadi dukun yang sakti di kemudian hari. Itu menyesatkan. Menjadi petenung, peramal, penerawang. Ya, penyihir, pemantra. Nah, penerawang ini kan sangat terkenal di Indonesia ya. Seperti penerawang hujan itu tuh. Banyak di Indonesia masih mempercayai hal yang seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya meminta petunjuk kepada arwah, roh orang yang sudah mati. Nggak ada hubungannya orang hidup dengan yang mati. Ya mati sudah. Ya hidup ya kita yang hidup inilah. Jadi nggak usah kita membangun komunikasi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati. Entah mungkin dulu orang itu sakti pada zamannya. Nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak ada. Dan kuasa yang dimiliki oleh orang itu dulu nggak ada hubungannya, nggak punya dampak kepada kita. Apalagi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat dalam Kristus. Bahkan menjadi datu atau menjadi dukun atau menjadi paranormal. Di Hezkel 13 juga tidak boleh. Apalagi jimat-jimat ya. Ya, apakah yang ditaruh di misalkan di dompet, di ikat pinggang, macam-macam kan Bapak Ibu ya. Di kursi mana maksudnya? Di kursi kita di kantor. Kita taruh jimat supaya apa? Kita tidak akan pernah dipindahkan dari jabatan itu sampai Tuhan Yesus datang. Atau misalkan di sekeliling rumah kita itu kita taruh jimat-jimat, kita kubur tuh. Supaya aman tentram, jauh daripada kuasa kegelapan. Oh enggak, kuasa kegelapan lagi kita undang benaran tuh. Supaya usaha dan bisnis kita itu semua kita tempelin jimat-jimat Bapak Ibu. Ya, dilarang firman Tuhan. Bahkan di kalangan anak muda terkenal dengan ya horoskop, Scorpio, Libra dan lain sebagainya. Itu bentuk okultisme zaman modern. Yang artinya kita tidak boleh ya mempercayai itu. Ya. Nah, saya kira itu dulu saya Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, pada sesi yang